Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Harapan aku kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa, dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini adalah rutinitas mingguan aku, yaitu belanja mingguan. Nah, untuk budgetnya sama ya, 75.000 untuk per minggunya. Kita lihat ya, ini habisnya berapa ribu untuk belanja di minggu ini. Nggak banyak sih teman-teman yang aku belanjain, karena memang sesuai dengan kebutuhan aja. Dan alhamdulillah untuk belanjaan aku ini udah selesai. Sampainya di rumah, aku langsung buat unboxing belanjaan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk total belanja minggu kali ini, aku tuh di 74.000. Alhamdulillah banget masih ada kembalian 1.000 ya. Buat yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube-nya aku. Semoga kalian betah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Kemarin tuh ada yang komen, "Bun, kok masaknya sedikit-sedikit sih gitu, apakah cukup? Dan di rumah tuh anggota keluarganya berapa?" Jadi buat yang baru bergabung, kami itu beranggotakan 4 anggota keluarga, 2 dewasa dan 2 anak balita ya. Untuk masakan kami itu memang sehari itu untuk 2 kali makan aja. Kalau misalkan pagi, selain bulan puasa ya teman-teman, diusahakan kayak bikin nasi goreng gitu kan. Jadi gimana caranya untuk belanja mingguan 75.000 itu cukup ya dengan cara yang kayak tadi. Aku pun lebih senangnya kalau masak itu cuma 2 kali makan aja. Kalau masakan aku lebih dari 2 kali makan, itu biasanya keluarga udah bosen dan kadang ada rasa pengen jajan atau beli makan di luar gitu kan, karena saking bosennya gitu menu yang kita masak di rumah. Misal ada uangnya sih nggak masalah ya kita beli makan di luar, tapi kalau misalnya uangnya itu ngepas banget ya, kita walaupun udah bosan tetap dimakan ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ini ke video. Nah, ini tuh aku lagi bersihin ikan. Tadi aku sudah bersihin ayam, itu 1/4 harganya 10.000 bagian dada. Alhamdulillah gede banget untuk ukuran ayamnya ya bagian dada. Itu rencananya pengen dibikin soto ayam aja, dan ini tuh ikan harganya Rp12.000 dapat 2 ekor. Aku sengaja pilih yang ukurannya besar biar bisa dipotong-potong kayak gini ya. Kalau untuk ikan aku biasanya dimasak menu ikan bumbu kuning kayak gitu, jadi biar nggak bau amis teman-teman. Kalau digoreng sebenarnya sih nggak amis ya kalau misalnya kita pakai bumbu marinasi instan gitu. Tapi aku lebih senang dimasak kayak gini. Kalau misalkan emang pengen banget yang simple ya, aku paling cuma digoreng aja ya. Oke, ini udah selesai untuk cuci ikan dan juga ayamnya. Aku tinggal dipakein jeruk. Aku beli jeruk tadi teman-teman, soalnya kan mau bikin soto ya. Lagi banyak banget jeruk yang kayak gini, akhirnya aku beli. Aku beli 3 buah harganya di Rp1.000. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah teman-teman, gimana, udah pada belanja mingguan belum di akhir minggu di bulan puasa seperti ini? Kalau aku alhamdulillah, semoga aja ini cukup. Tapi kalau misalkan gak cukup juga ya kemungkinan besar sih aku bakalan belanja lagi ya, untuk menyambung di akhir bulan nanti. Oke, lanjut, ini juga aku beli bawang putih harganya 3.000, bawang merah Rp5.000. Aku nggak tahu ya harga 1/4-nya sekarang berapa, pokoknya kalau beli harga 5.000 segini aja ya. Untuk bawang putih juga beli 3.000, dapatnya ya 2 bonggol seperti ini teman-teman. Kalau bawang merah bawang putih itu lagi naik harganya, apalagi cabai ya, di harga berapa ya, kemarin aku baca komen 120.000 per kilonya. Kita bisa siasati dengan cara menu yang nggak terlalu pemakaian bawang merah dan juga bawang putih. Untuk cabai ya sebisa mungkin kita irit-irit ya teman-teman. Makanya buat yang nggak suka cabai biasanya tuh nggak masalah ya kalau misalkan cabai tuh lagi naik harganya. Kalau aku juga termasuk yang biasa aja sih teman-teman kalau untuk cabai galak ya. Tapi kalau untuk cabai merah aku berasa banget, soalnya kan setiap masakan aku tuh kayak tumis-tumisan itu aku selalu pakai cabai merah yang keriting ya. Tapi kalau misalkan cabai galak aku nggak terlalu ngaruh banget, karena memang jarang gitu yang bikin pedes-pedesan ataupun masakan aku yang pakai cabai galak. Oke, ini untuk bawang putihnya aku mau dikupasin ya untuk kulitnya, dan ternyata ada yang kurang bagus gitu untuk si bawang putihnya. Akhirnya ya aku buang aja untuk yang gak bagusnya, karena aku juga nggak tahu cara manfaatin bawang putih yang kurang bagus tuh kayak gimana. Jadi aku mau potekin semuanya untuk si bawang putihnya. Kalau kalian gimana nih untuk pemakaian bawang putih? Biasanya bawang putih tuh nggak terlalu banyak ya, beda sama bawang merah. Oke, untuk bawang merah putihnya udah selesai. Di sini juga aku tuh beli terasi sama masako ya. Masako tuh kayak kembalian gopean gitu teman-teman, karena kan nggak ada. Katanya ya udah penyedap rasa aja, aku pilih yang masako.
Nah, ini tuh aku beli terasi bulat harganya Rp2.000 dapat 3 keping. Karena udah tinggal sedikit, biasanya itu tuh untuk tambahan ya, bikin sambal atau tumisan yang lainnya. Aku juga beli kulit lumpia, harganya 5.000 dapat 3. Aku rencananya sih pengen bikin martabak tahu ya, aku juga beli tahu nanti. Aku juga beli ikan teri, ini harganya di Rp6.000 apa 5.000 gitu, aku lupa. Seingat aku sih kayaknya 6.000 ya teman-teman, ikan teri Medan atau teri nasi. Ini pengen dicampur sama si tempe nanti. Jadi biar nggak polosan doang tempe ya, ada campurannya ikan teri. Aku juga beli kerupuk, ini harganya Rp3.000. Beli kerupuk yang warna-warni aku bilangnya ya. Itu untuk campuran soto nanti, dan alhamdulillah aku dapat bonusan cabai dan juga tomat. Ini tomatnya alhamdulillah banget. Aku tuh nggak beli di minggu ini karena masih banyak banget kan di pekan lalu ya. Tapi alhamdulillahnya ada tambahan 1 buah tomat lagi di minggu ini. Jadi lumayan banyak lah ya. Ini bisa awas sampai 2 pekan tergantung masakan aku dan juga seberapa sering aku bikin sambal. Nah, untuk cabai juga ini tuh aku mau langsung potakin ya untuk tangkainya. Cabai yang di pekan lalu juga Masya Allah alhamdulillah masih banyak banget sebenarnya ya teman-teman. Tapi ya udah kita simpan aja dalam satu wadah. Selama simpan cabai itu dengan yang benar ya caranya, insya Allah cabai itu bakalan awet banget sampai 1 bulan penuh. Bisa banget ditambah dengan bawang putih ya untuk menyerap bakteri ataupun yang bisa bikin si cabai ini cepat busuk. Tapi kalau aku sih alhamdulillah nggak pakai bawang putih pun ini juga sudah awet ya teman-teman. Nah, untuk cabainya alhamdulillah udah selesai. Untuk cabai yang sudah mulai agak basah aku buang aja. Pengen sih aku bikin cabai kering gitu kan, lumayan banget buat bikin chili oil. Tapi karena di sini tuh untuk jemur cabainya itu mesti di atas genteng, jadi akhirnya aku urungkan niat aku untuk bikin si cabai kering ini. Kalau mau ditanam sih bisa aja ya teman-teman, tapi kan karena aku juga nggak punya lahan gitu, belum punya tanah sendiri. Jadinya ya udah aku juga nggak ditanam gitu, aku buang aja kayak gini. Selanjutnya di sini tuh aku beli tempe, harganya di Rp5.000 selonjoran. Dan caranya pengen dibikin tempe goreng aja ya setengahnya, dan setengahnya lagi dipengen dibikin sambelan tempe ya seperti biasa. Kalau minggu kemarin tuh aku bikin tempe disantenin sama tempe tepung, tapi kalau sekarang aku ke mode yang lama, dibikin tempe goreng dan juga bikin sambelan tempe. Nah, kalau kalian tuh lebih senengnya tempe tuh diapain sih? Boleh banget ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku mah kayaknya kayak gini-gini aja ya, setiap pekannya, setiap bulannya selalu ada aja gitu sambelan tempe. Kadang kalau pengen bikin menu baru itu perlu dipertimbangin dulu kira-kira keluarga itu pada suka apa enggak ya. Kalau aku memang suka sih sama sesuatu yang baru, tapi karena aku tuh masakan aku ya selalu untuk yang versi anak-anak juga, jadi aku harus pertimbangin apakah mereka tuh suka atau enggak. Pernah juga bikinin tempe kecap dan ternyata anak-anak kurang suka. Dia tuh lebih sukanya yang sambelan tempe kayak gini teman-teman, dipakein bawang merah bawang putih. Kalau tempe kecap itu kan lebih seringnya ya bumbunya itu kan kayak diiris-iris pakaian kecap, itu juga sebenarnya enak banget sih menurutku. Tapi anak-anak kurang suka, jadi ya udah kita ngikutin anak-anak aja ya teman-teman, karena budgetnya juga ngepas banget setiap minggunya. Dan mohon maaf banget kalau misalkan kalian dengar suara teriakan-teriakan anak-anak aku. Ini aku voice over di pagi hari ini teman-teman, dadakan banget memang sebenarnya, tapi ya memang waktu aku tuh di pagi hari. Kalau malam udah melehoi banget, apalagi pas sahur ya. nggak sempet kayaknya teman-teman. Oke, ini aku juga beli tahu sebungkus, ini harganya di Rp6.000. Rencananya setengahnya itu mau aku bikin martabak tahu. Aku juga udah beli lumpia tadi ya pas di video awal, dan setengahnya lagi tuh ya paling dibikin sambelan, dibikin sambelan aja kali ya. Aku belum ada rencana sih kalau untuk tahu. Nah, karena ini tahunya nggak terlalu asam, jadi aku simpannya pakai air kayak gini aja, cuma diganti airnya ya. Aku juga beli sop, ini harganya di Rp3.000. Rencananya sih ini mau dibikin sop, sama sisanya nanti mau dibikin bakwanan buat cemilan ya teman-teman. Kadang kalau misalkan sebelum makan berat gitu ya, kita kan cemilin dulu gitu ya, cemilan yang ada aja teman-teman. Kadang cuma minum es aja. Kalau misalkan memang ada uangnya ya kita beli di luar gitu, gorengan ataupun takjil yang lainnya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya kita bikin sendiri kayak gini ya, bikin bakwanan dan juga martabak tahu. Jadi kita usahakan kita belanja mingguan tapi ada cemilannya juga ya.
Oke nih untuk sopnya lumayan banyak, aku dapat 2 potong kol, dapat cukup banyak wortel dan juga buncis. Ini aku mau buang aja untuk bagian kepalanya. Ya paling kalau misalkan sop ini tuh di bening aja ya teman-teman, nggak ada campuran ayam maupun campuran bakso. Jadi bener-bener pure cuman sayuran aja ya. Dan alhamdulillah puasa tinggal 6 hari lagi. Gimana persiapannya? Apakah sudah semuanya nih toples-toples terisi dengan kue-kue kering ataupun nastar? Kalau aku alhamdulillah ada sih rencana untuk bikin kue, tapi belum tahu kapan ya teman-teman, karena memang untuk budget bikin kue tuh aku nggak terlalu adain ya, jadi seadanya aja. Kalau misalkan ada budgetnya ya beli gitu teman-teman, nggak usah bikin. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah nggak masalah, karena di rumah aku juga jarang ada tamu ya. Kita lebih seringnya bertamu, jadi kue-kue yang ada di rumah juga lebih seringnya anak-anak tuh yang ngabisin ya kan. Jadi iseng-iseng dikit yang ngemilin kue yang ada. Bahkan belum lebaran pun kue di kaleng ya udah pada habis teman-teman, alhamdulillah ya. Oke, ini aku lagi misyangin kangkung. Ini aku beli harga 2.500. Aku lagi tumben nih, lagi rajin potekin kayak gini. Kalau kangkung paling cuma ditumis aja ya teman-teman. Oke, untuk kangkungnya udah selesai, begitu juga dengan video ini. Terima kasih banyak ya kalian untuk video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.